Izin saya lanjutin ya. Tadi kita sudah membuka dengan satu pengantar bahwa kemarin kita sudah membahas dari aspek resource management. Sebelumnya lagi kita ngomongin product realization. Waktu itu kalau tidak salah laundryan, ya laundryan bagaimana mesin cucinya, sabunnya, how to use the dessert gitu kan, sampai kemudian dia sampai ke customer. Kemarin kita sudah membahas tentang resource management, bagaimana kita mengatur pemasok ya, bahan baku, mengatur sumber daya manusianya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang ya kelima 5.0, manajemen responsibility atau tanggung jawab dari manajemen atau komitmen manajemen. Nah, tadi di pengantar saya menyampaikan satu buah pertanyaan. Ketika seseorang mau menikah, apa yang menjadi dasar teman-teman untuk percaya dengan pernikahan itu? Tadi ada yang, kita perlu lihat tahu dulu apakah calonnya itu bagus apa enggak, orang tua setuju apa enggak, maharnya bagaimana, dan segala macam. Ternyata ketika sampai ujung, teman-teman ajak nikah tanpa ada catatan, teman-teman nggak mau. Ini saya punya rumah nih, tingkat 8, 4 atas 4 ke bawah. Mobil saya 4 juga, kemudian ntar bapak ibu kamu saya biayain, ujung-ujungnya yuk kita nikah. Ayo kita ke KUA, nggak usah pakai KUA kawan, kita nikah aja biasa. Nggak mau kan? Jadi yang penting berarti apa? Lembaran kertasnya kan, bentuk komitmen dari ente berdua, dari calon suami dan juga calon. Padahal tuh lembar kertas bisa hilang nggak? Bisa. Buat setiap orang yang punya tugas. Oke. Nah, nanti di pertemuan ini kita akan sedikit kupas 2 instrumen. Ya, instrumen bagaimana kita menuliskan komitmen manajemen. Yang kedua, bagaimana kita mendistribusi tupoksi manajemen. Oke, sebelum masuk ke situ, saya bilang di pertemuan yang setelah kita ngomongin bisnis, bahwa kita punya 3 topik dalam kuliah kita. Manajemen, strategi, bisnis. Bisnis, finish, ini manajemen. Lalu saya sampaikan bahwa kalau teman-teman paham ini, ya, paham aspek yang fundamental, yang paling dasar, maka strateginya ketemu. Strategi dari yang paling dasar pula. Gitu kan. Nah, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan TikTok Ads, ya, Facebook Ads, kemudian apalagi Google Ads, ya. Tapi fondasi dasarnya nggak paham. Sehingga kemudian seberapapun budget yang teman-teman keluarin buat ads tadi itu nggak ngangkat. Simpel yang nggak kelihatan karena namanya Bo. Ternyata emang mereknya jeruk ya. Oke, ada kisah menarik. Ini kisah ini akan menjawab bahwa kalau teman-teman menguasai konsep yang paling fundamental, maka dibawa ke perang apapun teman-teman nggak bakal kalah. Bayang ya. Oke, ada satu peperangan di abad kedua di masa saya nggak kelihatan. Sorry. Oke. Itu ngezoom buat saya sendiri. Di masa 2 Masehi di daerah China. Nah, itu sama teman. Wih, kata rapi sekali. Oke. Ada wilayah Cina Selatan dan Cina Utara. Ini contoh kisah, bukan contoh. Ini kisah yang pertama, real. Kisahnya real, dan kisahnya bisa teman-teman cari di Google. Bahwa ini kisah yang enggak dongeng. Oke. Cina Selatan
itu jumlah pasukannya tidak lebih banyak dari Cina Utara. Dia punya koloni-koloni kecil yang kalau dijumlah plus minus 20.000 orang. Ahlan wa sahlan Kak Azam. 20.000 pasukan. Dan di sini ada dua tokoh yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah orang tua dan juga anak muda. Cina Utara jumlah pasukannya besar, 200.000 orang. Dan dia punya pasukan prajurit yang sudah prajurit yang terplatih. Kalau yang pertama tadi gimana? Kecil dan ada koloni-koloni. Kalau di utara nggak ada. Pasukan elit satu kelompok aja. Yang ini kayak Indonesia zaman dulu, ya bentuknya kerajaan. Dari sini kira-kira kalau dia perang yang menang siapa? Ini perang nih, bentrok nih, jeder. Yang menang siapa? Utara yang menang lah, ya nggak mungkin juga lah. Ya, kita bagi nih 200.000 bagi 2.000, berarti kan satu orang lawan 100. Ya, ini tadi perebutan satu orang ya mati juga. Iya, matilah ini, ibu mati ini kecuali dia kemudian pakai strategi. Kira-kira kalau orang begini nih, tiap orang begini, strategi apa yang begitu? Maka teman-teman di Cina Selatan lewat orang tuanya, itu bilang bahwa kita jangan pernah mau perang bersama dengan strateginya Cina Utara. Kalau teman punya pasukan, kira-kira nih, mohon maaf ya, ada yang pernah ikut ngeliat tawuran nggak? Nggak pernah. Oke, lihat tawuran, bukan ikut lihat tawuran. Nah, biasanya, pernah sering nyerang ya? Sering nyerang. Biasanya kalau pasukan dia banyak, dia tuh sombong. Di jalan nih, sama dia tuh dihadang ini pasukannya dia, bawa dan dia lihat. Pokoknya itu jalan tuh dikuasain sama anak-anak yang punya pasukannya banyak. Ya kira-kira begitulah pasukan Cina Utara dalam mengorganisasi pasukannya. Siapapun yang ketemu sama dia, berapapun jumlah musuhnya, dilawan. Pasukan banyak, prajurit tangguh, perlengkapan bagus, terbaru, tercanggih. Siapa juga yang nggak takut, pasti berani. Teman-teman pun yang awalnya nggak pernah perang, kalau kayak gini pasukannya di sini aja. Tenang, gue di tengah-tengah ini, gitu ya. Tapi yang ini bagaimana? Yang ini nih, dia kalau nggak pakai strategi, ya selesai. Hitungannya selesai. Ya kan? Nah, oleh karena itu, Cina Selatan itu punya strategi, namanya strategi kura-kura. Strategi kura-kura. Kura-kura, turtles, oke? Kura-kura. Nah, bukan jembatan kura-kura bukan daerah sana. Bahkan, siapa? Kayak rambutnya dicukur ya? Lewat sana ya? Terus nggak ada. Iya. Apa-apa. Di anti mainstream dia. Sekarang emang ada acara ya? Oke. Atau beliau aja berdua? Oke, siap. Buatlah strategi kura-kura. Strategi kura-kura itu bagaimana? Itu adalah strategi terkuno di zaman Cina pada waktu itu. Strategi terkuno. Bagaimana? Kalau ini adalah jalan tol, kira-kira kura-kura kalau di jalan tol cepat apa enggak? Enggak, di jalan tol aja lama, gimana jalan tol? Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dia akhirnya mengambil bukan jalan tol untuk dia perang. Di pinggir-pinggirnya, yang becek, berdebu, banyak sembah belukar, pohon-pohon, begitu kan. Ini nggak kelihatan dia lambat. Karena orang kalau ngelewatin yang becek, kira-kira berhenti nggak?
Gini, Pak. Gitu kan. Saya juga lagi lari nih, gue becek berhenti. Sepatu gue bagus, pelan-pelan dah. Kira-kira begitulah Cina Selatan. Dia ngambil daerah bukan jalan tol, tapi pinggir. Nah, sekarang bertanya, bagaimana cara membuat yang ini masuk ke sini? Pancingnya gimana? Make it story short. Buat cerita lebih singkat, ternyata kosong nih ketika dia datang ke sini nih karya perang nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma satu orang perempuan. Anak dari orang tua ini. Iya, dia menghadang. Enggak menghadang sih bahasanya. Jadi ketika di sini nih ada mata-mata yang datang ke sana melihat area perang, itu cuma ada seorang perempuan. Ini jilbab ceritanya. Akhirnya nih si mata-mata kan balik kan, mata-mata balik ke situ dan ngomong sama pasukan, bos, orang selatan pada takut, pada nggak ada, kosong. Pas dia ngomong begitu, sama ini cewek panah, stop, mati, yes. Lagi laporan mati jeda. Ini kan pada ngelihat ya, ini cewek kabur kemana? Ke pinggir. Inilah cara dia untuk narik nih pasukan ke sini. Ngeri, Pak. Terus dia bilang, nih di sini ada yang ngingetin nih, jangan bergerak, ingat formasi, jangan pergi, ingat formasi. Tapi nggak, cewek, ini teman kita mati nih, kejar gitu kan, kejar. Yang ke sini berapa? 2.000 orang. Ini ke sini berapa? 2.000 orang. 2.000. Di sini berapa tadi? 20.000 orang. Gak kelihatan, Pak. Semak-semak. Udah masuk. Baru itu. Blep. Selesai. Dan pinternya, dia tidak menampakkan jumlah keluar. Karena kalau dia keluar, kelihatan jumlah dia. Ya. Ini kan cuma 2.000. 200.000 dikurang 2.000 berapa sih? Masih ada 19.800 kan? Dan kan cuma 20.000. Ini kalau dia keluar ke sini nih, euforia menang, kelihatan. Ya cuma dikit, hajar kan. Tapi dia konsisten, dia istiqomah di sini dengan caranya dia memancing semua orang di sini pindah ke sini. Singkat cerita akhirnya sisanya nggak berani masuk dan dia pulang. Yang menang siapa? Yang menanglah yang bertahan di medan pertempuran. Siapa? Selatan. Balik ke konteks bisnis. Ini yang menarik. Kalau teman-teman nggak punya strategi yang terbarukan, duit nggak punya, ya, nggak paham internet marketing, nggak punya relasi, kalau ini cuma bisa buat makanan enak, kira-kira bisa perang nggak? Ya bisa, bisa. Ya, you punya makanan enak, Pak, maksudnya gitu kan? Bawa dong ini ke sini. Bawa. Apa gue tadi cerita kemana, Pak? Aduh. Iya kan, makanya deh, soalnya kemudian teman-teman harus cari cara di sini, strategi yang kira-kira bisa memancing orang ke situ. Jadi you pikir, ini kok gue jualan nggak laku. Tapi makan gue enak. Jadi jangan melihat potensi yang teman-teman nggak punya. Dan yang juga terjebak kemudian masuk ke potensi itu. Aku belajar internet marketing. Ada emang yang nggak bisa. Internet marketing itu butuh modal, punya modal nggak punya. Jangan nyemplung ke sini. Kalau itu nyemplung ke sini, oke, sekarang jualannya pakai apa? Facebook Ads, belajar. Ikut kelasnya Rp100.000. Ini Facebook Ads begini. Nah, bagus nih. Terus gimana cara mulanya? Ya deposit dulu. Uang nggak ada. Balik lagi kan, nggak punya. Karena emang teman-teman pindahnya ke sini. Lihat bagaimana cerdasnya orang itu, ya, mutus satu orang perempuan di tengah-tengah dan dibilang sebagai orang yang dia nggak berani ngelawan. Ketika dia balik, panah, ceder, dan akhirnya ini orang terpancing pindah ke sini. Banyak yang kepancing. Enggak, cuma 2.000. Cuma 2.000
orang dari 200.000. Kan sedikit sebenarnya. Tapi bisa ngalahin tuh image 198.000 yang lain. Ya, akhirnya apa? Banyak teman-teman yang punya bisnis sebenarnya enggak tempatnya biasa-biasa aja. Apa sih hebatnya harum manis? Seperti begitu dibanding Starbucks. Ya. Tapi apakah teman-teman ngelihat omsetnya harum manis berapa? Kontainer Pak sebelahnya. Itu sebenarnya harum manis kan kontainer ya? Saya nggak ngerti itu kontainer itu isinya kopi semua atau enggak ya. Tapi seperti apa satu itu ada kontainer tuh. Dan di belakangnya itu ada karung. Dan dia sebutnya adalah pabrik kopi harum manis. Jadi kalau dia main kerannya Starbucks, habis dia. Dia masuk kerananya kopi kenangan, janji jiwa, forestry, atau apa lagi ya, tuku misalnya. Gile. Ini saya lagi TOT. Kebayang ya? Kebayang. Jadi, jangan pernah masuk ke lapangan punya orang, ke lapaknya orang. Jadi ini imbasnya apa? Teman-teman nggak kepo dengan strategi orang. Lu mau buat apa kayak terserah. Itu akhirnya kenapa ya kok toko kelontong nggak pernah mau move on dari toko kelontong? Ya, teman-teman ada nih warung di dekat rumah yang dari dulu begitu aja. Jadi kita bilang, jangan ini nggak punya strategi bisnis nih. Kita strateginya itu. Kalau dia pindah menjadi Alfamart, jadi Indomart, jadi Mart, mungkin dia mati. Karena nggak puas source rupiahnya, tokonya memang nggak punya tempat. Akhirnya pakai itu. Dan ternyata makin hidup, makin laku. Panjang, udah generasi yang keempat. Ternyata emang strategi kura-kura harus kita kuasai. Anda cerdas, Anda ya. Oke, ini balik kepada proses bahwa ini adalah aspek yang harus teman-teman kuasai. Strategi satu yang kekinian muncul. Nah, tadi yang KTS tadi, gitu ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di sini? Iya, lucu juga ya. Oh iya, benar-benar Anda cerdas. Jadi nggak perlu keluar kan ya, karena sudah di sini. Oh iya. Bukan salah dengar harusnya, salah dengar. Oh fokus juga benar. Oke. Ya. Nah, siap. Oke. Kisah yang kedua, kalau mau, adalah kisah dari Nabi Daud. Ya, tahu kan Nabi Daud lawannya siapa? Lawan Talut deh. Ya. Lawannya Talut. Nah, lawannya Daud ini adalah seorang petinggi pasukan yang memang secara dimensinya saja udah beda. Daud kecil, ya, lawannya gede. Konon kabarnya 1:3. Jadi dia semeter, Daud Talut 3 meter. Itu yang pertama, dimensinya beda. Yang kedua, persenjataannya beda. Lawannya pakai baju zirah lengkap. Baju lengkap, Daud enggak. Kemudian persenjataannya. Lawannya itu sudah pakai persenjataan yang terbarukan. Daud enggak. Sekali bagaimana cara dia tahu persenjataannya Daud atau persenjataannya Daud? Ketapel. Ya, dengan batu. Dengan batu. Ini ada ketapel, ada batu. Canggih mana antara baju perang dengan ketapel? Baju perang kan? Ya, itu dibuat dulu. Ketapel buat sederhana. Secara hitung-hitungan mata menang siapa? Menang yang lawannya. Daud pasti tinggi, gede, lengkap, senjata bagus. Daud kecil. Kita udah ngobrol begitu ya. Ya lo SD melawan gua semester 3 gitu kan.
Enggak. Udah begitu, ya ketapel. Lu dong, gua dong, alma mater, ya. Mater apa aja, saya lengkap. Pas mau perang nih, pas mau berantem, anak kecil dikejar, yang mau dikejar dia lari. Ninja. Nah, sampai kemudian terbentuklah formasi bintang Daud ya dalam pergerakannya Nabi Daud gitu. Jadi ke kiri kanan sampai kemudian nih raksasa musuhnya karena dia nggak luas tergerak akhirnya kalah. Dan ada gerakan yang kemudian jadi poin untuk diketahui. Jika cerita kena ke kepala dan akhirnya meninggal. Kalau dia masuk di strateginya perangnya, kalau gitu nggak. Tapi dia nggak mau. Daud bilang, lu situ aja ya, gue pada ya, lu gitu. Lu situ aja ya, dia di gue. Ya, dia mereka kita hari ini. Nah, itulah yang harus teman-teman pahami. Kira-kira teman-teman punya strategi yang apa? Dengan kemampuan teman-teman yang seperti apa? Itu yang harus kemudian kita punya. Sampai kemudian kita bilang, udah gue di sini aja. Dan nggak kepo juga dengan strategi orang untuk masuk pasar-pasar yang baru, begitu lebih kurangnya. Tapi ini strategi, apakah kemudian hanya ini strateginya? Enggak. Sampai nanti teman-teman bertumbuh, punya penghasilan, punya cadangan rupiah, baru kembangin yang lain. Jangan lu mikir yang nggak ada dalam pertama kali perang. Karena pertama kali teman-teman mikir yang nggak ada, ya nggak akan kemudian bisa bertahan dalam peperangan. Oke. Ini naik. Ya. Oh, ini sudah. Ini yang sudah kita bahas. Ini yang kemarin. Ini yang sekarang. Ya. Jadi poinnya bahwa penguasaan dari sistem manajemen mutu itu adalah strategi paling oldies dalam bisnis. Ya, kalau teman-teman bisa menguasai ini, maka strategi-strategi yang lainnya ikut. Jadi manajemen responsibility atau tanggung jawab manajemen itu dia meliputi 3 poin. Misalnya adalah rasa tanggung jawab. Yang kedua, pembagian jabatan. Yang ketiga, uraian tugas. Contoh dalam konteks menikah. Ada rasa tanggung jawabnya lewat apa? Diuraikan tanggung jawabnya lewat kertas. Tertulis bahwa hari ini kamu dan saya menikah dengan mahar sekian, disaksikan oleh sekian. Setuju, halaman, selesai. Itu yang pertama. Bagaimana uraian di corporate-nya? Nanti kita lihat. Yang kedua, pembagian jabatan. Mana suami, mana istri. Istri tugas apa, suami tugas apa. Kira-kira dibagi nggak ketika antum menikah? Dibagi. Insya Allah pasti dibagi. Minimal tanpa sadar wanita itu akan mengambil peran di dapur. Kemudian di sumur. Ya. Yang satunya nggak saya sebutin. Oke ya. Dan uraiannya dibagi. Setelah dibagi tugasnya, dibagi jabatannya, tugasnya juga diuraikan. Contoh misalkan begini, ada nggak keluarga yang Umi masak, papa nyuci piring ya? Ada gitu kan? Tapi masih di dapur. Harusnya kan tugasnya istri, begitu Saka ya. Ya. Tapi kalau karena diurain, ya nggak apa-apa juga. Oke, saya nanti aku yang cuci piring. Ya. Selama diuraikan, clear. Permasalahannya kadang tidak diuraikan. Istri masak. Numpuk kan? Suami makan. Taruh lagi, tinggal main sama suami. Pulang-pulang, Abi, gak peka banget sih. Umi udah masak capek-capek. Abi tinggal makan doang, cuci piring pun gak mau gitu. Ya ngomong, toh saya ngomong gitu kan. Saya nggak ngomong. Emang ngomong mau dibantuin? Ya enggak gitu. Ya, jadi ini uraian tugas perlu di gentrengin. Dalam rumah tangga saja kalau nggak diurai itu bisa bermasalah bagi ketika di corporate. Oke, ya, saya pindah ke materi apa ke itunya.
Ini loh. Oke. Kelihatan? Jadi dalam satu buah komitmen, kalau dia tidak tertulis, maka akan rapuh atau nggak kuat. That's why kemudian teman-teman ketika menikah, pengen ada kertas yang jadikan komitmen. Walaupun kertas itu sebenarnya juga rapuh juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada komitmennya. Maka dalam konteks berusaha atau berbisnis juga perlu dibuat komitmen bersamanya. Nggak cuma direksinya aja yang komitmen, semuanya. Dari mulai direktur utama sampai level kepala-kepala bagian. Ini saya ngambil contoh di perusahaan, nanti saya sebutkan perusahaan plastik. Saya pernah di sana, perusahaan plastik kresek, kemudian botol, sedotan, pokoknya yang bahan dasarnya plastik. Ini di tangan, kemudian di tangan, gitu ya, dan seterusnya. Apakah kemudian cukup ditandatangan doang atau dia dipajang? Ketika dia sudah ditandatangan, maka ada baiknya ini disosialisasi, dipajang, tempel, strek. Ya, kemudian staf yang paling bawah tahu kalau dia melanggar, yang di atas pun bisa melanggar. Kalau dia bermasalah, yang atas pun bisa bermasalah. Maka kemudian kalau ini nggak dipasang, seakan-akan tugas tanggung jawab itu mana di staf doang. Emang ini nggak biasa, ya. Kalau teman-teman lihat tapi kau banyak di korporat yang nggak dipasang. Tapi kalau teman-teman ke bank saja misalnya, itu kelihatan komitmen kami tanda tangan. Ya. Oke, ini sederhananya begini. Lalu yang kedua adalah uraian tugasnya. Oke, sebelum saya tunjukin, saya pengen tahu dulu seberapa teman-teman bisa menguraikan tugas dari satu posisi. Oke, mau ngambil corporate apa? Atau kemarin kita ngambil si goreng ya? Ini aja deh. Nah, operator pabrik, ya. Karena saya sadar tentang operator pabrik. Di pabrik itu ada operator. Coba tolong tuliskan dalam lembar yang teman-teman punya, uraian tugas dia apa saja. Ya. Operator mesin produksi. Tuliskan pabrik apa aja yang berhubungan dengan mesin. Dari awal sampai akhir. Yes. Itu tulisin. Banyak, berapa kita pengen tahu, coba lihat berapa gitu kan. Ayo Kak. 5 menit. Ada yang nyariin? Siapa nih? Mela, kayak nyariin Mela nih. Oke, tuliskan uraian tugas seorang operator mesin produksi. Ini teman-teman untuk mencoba menalar kira-kira kalau saya di posisi itu tugas dan fungsinya apa ya? Makin lengkap, makin bagus, makin banyak insight-insight yang teman-teman tambahkan juga makin bagus. Dia bertanggung jawab sama siapa, kerja sama siapa, ya, dan macam-macam. Ya. Tadi apa? Barusan kucing. Oh ini. Tuliskan uraian tugas operator mesin produksi. Ya, produksi apa saja. Kalau dia berhubungan dengan mesin, biasanya ini bisa diadapter.
Ya, kebayang ya? Karena saya mau ngambil contoh yang lebih kecil, khawatir nanti sekarang ini teman-teman selaku penjual kue, ya itu sangat banyak nanti udah ujung-ujung karena teman-teman sendiri ya. Maka saya spesifikkan ke aktivitas yang seorang, yaitu operator mesin produksi. Nah, orang ini uraian tugasnya apa aja menurut teman-teman? Berapa aja? Ya. Makin teman-teman bisa menguraikan, berarti sebenarnya punya kemampuan nalar yang memang, oh ya harusnya dia begini. Gitu. Kalau misalkan nggak kebayang lagi ya sudah nggak apa-apa. Karena mungkin belum nyampe ke tahapan itu. Kayaknya emang nggak apa nih bukan bagian dia, nggak apa juga. Nggak apa juga. Ya. Kalau dijelasin masuk aja, biasanya ngomong gitu. Oh. Oke, itu sama dengan tadi kakak mau saya ajak nikah kemudian tanpa ditulis. Jadi sederhana itu kan itu ya. Saya ini. Itulah kenapa kemudian dia butuh lembaran walaupun kemudian nggak jelas. Gitu ya. Ada yang kurang, itu nggak perlu. Tapi komitmen tertulis itu, uraian tugas tertulis itu, Kak Bella itu bisa membantu untuk menegur orang. Lo ngerjain sih? Oh, lo nanti itu bukan tugas Kak Bella. Kak Bella tugasnya nanti mengarahkan HRD untuk buat uraian tugasnya. Oke. Owner yang baik itulah owner yang tahu tugas dan fungsi detail setiap dari masing-masingnya. Ya. Kenapa Kak? Enggak. Hanya untuk menguji, bukan menguji ya. Oh, saya harusnya menghantarkan dengan satu buah. Sama sekali. Namaste. Saka, Pak Pres kemana? Oh, kamu juga. Apit dan Syarif kemana? Oh, lagi nyiapin materi kampanye, jangan-jangan. Padahal dia nge-WhatsApp loh. Gak ada. Bella Septiani Mukti. Siap. Mega Sukmayanti Resmi. Kok harus resmi Sukesi. Silviana Nur Aulia. Oke. Kak gimana Bimbel? Jalan. Asyifa Aulia Panta. Rizda. Iya sih. Tahu kan? Nur Fitri Amalia. Oke. Nah, kalau belum, udah 3 tahun sih masih belum tahu gitu kan. Berarti ada yang belum jelas apa namanya tata letaknya gitu kan. Nuriah. Jadi Wapres ya. Oh, iya. Kayaknya menang Kak. Karena sebagian votersnya kan perempuan ya. Anissa Amelia. Izin kayaknya. Sakit tadi ya. Lihat deh. Dea Restiani. Oke. Hana Paulina. Oke. Benar kan? Vika. Oh, Nur Fadilah. Siap. Yola Nabilah. Sakit ya?
Mela. Shirley. Nashwa. Nanti wapres juga? Wapres juga? Oh enggak ya. Tim sukses. Azam. Nugraha Eka. Nugraha Eka nggak ada ya? Azam udah. Aman. Wildan. Pulang. Nugraha kemana Nugraha? Apide. Chandra. Oh. Harus manggil Kirana ya? Iya, oke. Kirana. Dina. Rafifa. Siti Rahayu. Nur Azrina. Azkira. Azkira. Dea. Oke. Syarif. Hanifah Siti Fatinah. Oke. Syakara. Kayaknya dia musuhan sama Syarif ini. Syarif masuk, dia enggak. Dia masuk, Syarif enggak. Syarif, kamu harus menjelaskan ini kenapa kok bergantian gitu masuk enggak masuknya. Oke. Oke. Oke, kita cukupkan. Oh, nggak bunyi juga. Saya belum. Oke. Sudah, Kak? Kita ambil sampling dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Baris pertama, Kak sudah? Boleh sebutin uraian tugasnya apa aja? Iya. Baik, coba tolong dengarkan. Tadi operasi mesin. Ngatur setting mesin. Oke. Cek kualitas mesin. Oke. Memiliki banyak relasi. Target. Oh, target produksi. Oke, selesai. Coba tolong row kedua tambahkan yang belum ada. Row 2, Pak. Bapak 3. Bapak row 4. Row 5. Wah, ini dia Pak Presiden. Saya pikir Bapak musuhan ya sama lain. Bisa bahan bakar.
Kak, sebelahnya Kak Hani, Pak. Sana. Bahan bakar mesin. Ada yang belum disebutin di sini menurut kakak lagi aman? Hah? Udah ada semua? Mela? Udah ada semua? Oke. Yes. Iya, betul. Oke, cutting, sewing, assembling, oke. Dibagi ya. Oke, dibagi yang cutting itu. Oke, siap. Ini benar-benar. Jadi maksudnya operator mesin cutting, operator mesin sewing itu masalah apa dah? Gitu. Ini. Oke. 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 Good. Press, sampling, pola. Ini. Oh, ini ke sini sih. Ini ke sini. Oke. Oke, siap. Next tambahan. Ada? Udah semua? Apa coba? Sama? Showing gitu ya? Manyain mesin. Oke, coba deh. Yang belum di sini apa lagi? Iya, nggak apa coba. Sebutin. Ambil plastik, terus? Oke. Terus? Oke. Habis apa penuh, Kak? Ini habis apa penuh? Oke. Berhenti. Oke. Oke, terus? Kemudian oh. Oke. Nah. Oke. Oke, siap. Good. Kakak apa? Siva. Buria. Next. Makasih. Row 3, row 4. Tambahan untuk operator mesin produksi. Udah semua ke satu di sini? Yang mana? Yang pertama mengoperasikan mesin. Yang kedua ngatur setting mesin. Yang ketiga cek kualitas mesin. Yang keempat apa nih? Halo, siapa namanya? Ini apa? Apa nomor 4, Kak? Kayak di dirinya ya salah, Kak. Siapa? Wawasan yang luas, misi wawasan tentang mesin, relasi luas, kemudian sosialisasi, kemudian kualitas produksi dicek, ini kualitas mesin, ini kualitas produksinya, kemudian cek target produksinya, tadi tambah dari row yang kedua adalah bahan bakar mesin. Row yang keempat tambahan Sunda apa? Oh, berjalan sesuai SOP. Tambahan? Belum? Kelompok A row 4 dulu. Habis?
Sama. Row 5. Buat laporan proses mesin. Lab kerusakan. Next ya, ada lagi. Row 4 ya, apa Azam? Yang 10 adalah lakukan sesuai SOP. Lakukan sesuai SOP. Naswa, apa? Apa? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan mesin. Menjaga keamanan mesin. Udah? Habis? Oke, pindah row 6. Enggak, Kak. Bahan dasar ke bahan jadi. Mengubah produk dari bahan dasar ke bahan jadi. Bahan baku jadi. Habis, Pak Presiden? Hah? Oh ya, Pak Capres. Miss, ini Pak. Laporan berapa? Oke, yang mana? Laporan produksi belum? Apa? Rapat. Operator mesin rapat, boleh. Oke, satu sini ya. Kenapa? Oke. Apa, Pit? Sesuai standar. Baik jalannya. Delman, Pak. Putak-putik itu lagu Delman itu, Pak. Menjaga mesin supaya baik jalannya gitu ya. Putak-putik. Maintenance. Oke, saya cukupkan. Kira-kira ini 18 activity yang belum di analisa. Ya, kenapa sebelum analisa? Beda dengan kalau ini, bedanya ini sama ini apa? Atau tadi yang Kak Bella tulis itu ada mesin sewing, mesin cutting, dan mesin assembly misalnya. Tadi di sini ada mana SOP-SOP-an. Oke. Ini satu sama sesuai standar. Satu tipe kemudian maintenance ini sama laporan kerusakan. Oke. Setelahnya itu sama di report. Ini memastikan ini. Oke. Iya. Maka memang harus memperhatikan dan melihat ya, mendengar. Ini rapat. Oke. Kalau yang ditulis sama Bu Wapres ini sebenarnya namanya ya, itu lebih tepat ke instruksi kerja. Jadi dia ada yang sifatnya lebih detail, namanya instruksi kerja. You ambil ini di sini, you begini, itu instruksi kerja. Nah, kalau ini kita sebut sebagai tugas D-nya apa aja. Nggak apa-apa. Oke. Saya izin saya hapus ya, biar kelihatan. Langsung buat dalam satu file Word, dan nanti teman-teman bisa langsung terusin.
saya ubah juga nama posisinya dan sequel persyaratannya. Ini kenapa saya tulisnya di awal? Karena mungkin ya, di keseharian itu teman-teman nggak punya standarisasi untuk posisi itu tuh apa sih yang dipersyaratkan. Untuk posisi yang tadi apa yang dipersyaratkan? Apakah kemudian punya relasi luas itu masuk dalam konteks operator produksi? Enggak. Saya pada konteks nanti lebih tinggi, dia misalkan di bagian marketing atau di bagian yang lain dia perlu. Oke ya. Nah di sini saya punya syarat 4. Walaupun ini terlalu tinggi sebenarnya, minimal 1. Biasanya kan SMA. Kenapa SMA minimal? Sebagai syarat bahwa dia bisa ngitung. Ya, Romokilah. Dia bisa ngitung. Ya, maksudnya kalau ada orang yang kenapa nggak lulus SD? Karena laporan produksi itu kan dia ngitungnya angka. Kebayang kalau teman-teman ada operator yang menjumlah aja nggak bisa. Pak, saya belum belajarin, Pak. Saya baru sampai angka 10. Kan saya lulusan SD, Pak. Oh iya, itu saya salah kan. Nah, ini saya bilang, Pak, kan itu udah canggih, Pak, pakai sistem. Iya, secanggih-canggih sistem itu kalau dia memang perusahaannya sudah bagus. Tapi ingat tadi strategi paling dasar adalah teman-teman menguasai aspek yang paling fundamental. Di aspek yang paling fundamental harus membuat report semuanya. Jadi saya tadikan ini mampu mengoperasikan mesin produksi, ini sebagai syarat, jadi minimal orang teknik. Jadi ada orang yang udah dengan mesinnya takut. Saya punya tante, itu punya kompor gas. Setiap lagi mau masak, yang air suaminya. Ya kan capek banget, itu kan masak tunggu suaminya, gitu kan tugas tunggu suaminya. Mau beli yang mesin listrik apa? Kompor listrik, wattnya nggak kuat, jadi serba salah. Ya. Jadi ini mampu menghasilkan mesin produksi dan mampu melakukan troubleshooting pada mesin produksi. Artinya dia punya kemampuan untuk memperbaiki mesin produksi. Ada orang bisa pakai motor, tapi ada orang yang nggak bisa memperbaiki motor. Yaitu saya, Pak. Ibu-ibu itu, ini kan bukan ibu-ibu kan? Ya. Saya nggak kanan ya. Dia bisa pada di real ini. Dia parkir di Alfamart kan, trek gitu kan. Pas dia mau pergi, aku nggak hidup-hidup. Gitu. Pertama, bosan gini, Bu, senar Bu. Udah, masih nggak hidup. Kunci udah. Bukan, gak ditekan tombol remnya. Bu, remnya. Ini sih rem katanya. Dipencet, Bu. Tuh, iya. Dia pergi dari rumah, dijalin sama suaminya. Nyampe Alfamart, dia mungkin nyalinnya gimana. Yang kedua, motor yang kecanggihan. Enggak, dia buka doknya gimana ya? Ini kunci doknya kok nggak ada sih. Bapak motor minjem ya? Gitu. Kalau motor Bapak pasti Bapak tahu. Kan? Kunci. Kebayang kan nih? Ya, dia mau mengisi bensin, dia buka colokan bangkunya di mana? Itu real tuh. Itu saya lagi ngisi bensin di depan saya, ibu-ibu. Aduh, rabun. Ini penting karena untuk mengetahui bagaimana dia punya pengertian yang sama. Saya warnanya hijau yang diminta. Dia harus hijau. Maka kemudian ini 4 syarat yang menurut saya operator produksi itu harus punya persyaratan minimal ini. Kita ke bawah ya. Nah, ini saya juga tuliskan hubungannya. Ada 3 hubungan yang harus kemudian diuraikan. Dia tanggung jawab sama siapa, dia kerjasama sama siapa, dia membawahi siapa. Orang tua membawahi siapa? Anak. Good. Jadi nanti di sini anak-anak. Kerjasama sama siapa? Sama suami. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sama siapa? Sama ibunya. Kerjasama sama suami. Tanggung jawab sama siapa? Oh, dia istri. Teman-teman istri. Membawahi anak. Kerjasama sama siapa? Suami. Tanggung jawab sama siapa? Sama suami juga gitu ya. Kerja sama suami. Enggak, ini sebagai contoh saja bahwa ternyata ini ya. Karena pusing gitu. Nah, kalau teman-teman di sini tanggung jawab itu adalah kepada orang yang memang dia kita dari di bawah dia. Di rumah tangga kita di bawah siapa? Maka kita tahu sama suami. Kerja sama siapa? Di rumah itu ada siapa?
bibi misalnya. Oke. Iya misal. Orang tua kalau ada. Orang tua ada orang yang nikah tinggal dengan orang tuanya. Itu bukan tanggung jawab dia pada orang tua, bukan. You tinggal dengan mertua, dengan orang tua antum. Itu tinggal antum bertanggung sama orang tua enggak. Tapi antum bertanggung sama suami, kerjasama sama orang tua. Oke, ini pembelajaran sekaligus pembekalan pranikah. Oke. Dan tadi membawahi, kalau dia operator produksi, maka biasanya dia posisi paling ujung dalam proses produksi, nggak lagi yang lain. Maka di bawahnya nggak ada. Dia kerjasama sama siapa? Sesama operator produksi. Jadi kalau kita punya operator yang banyak, ada 10 misalnya, maka dia harus kerjasama dengan sesama yang lain. Kamu dibantu? Gini. Yang kedua, bagian gudang. Yang ketiga, bagian umum. Yang keempat, bagian maintenance. Kalau dia rusak, kira-kira dia perlu ngomong nggak? Perlu. Maka dia perlu kerjasama sama bagian maintenance. Hubungan ini, hubungan yang nggak boleh dilupain. Yes, good. Ini saya uraikan yang kedua, bawahannya. Saya punya 16 uraian yang berdasarkan pengalaman di corporate yang sebelumnya, di pabrik itu, kira-kira 16 poin ini yang kemudian dilakukan. Yang pertama apa? Menghidupkan mesin di awal pekan. Karena biasanya itu mesin itu mati di akhir pekan. Itu hidup seminggu full. Senin sampai Jumat dia hidup. Ya. Maka tadi dia operator hari Senin, maka dia nggak perlu ngidupin mesin. Mesin udah jalan. Yang dilakukan apa? Ngecek doang gitu, kabel layar. Jadi ini menghidupkan mesin, memastikan mesin produksi siap untuk memulai proses produksi. Di-setting dulu ya. Di-setting dulu. Dan kalau teman-teman juga ngeliat kenapa ada motor yang dipanasin sebelum dia berangkat. Itu mirip tuh. Ini nomor 2 nih. Nomor 2. Oke. Nomor 3, memastikan mesin produksi menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Di-setting tebal berapa, kemudian luas panjang berapa. Kemudian meminimalisir alfa produksi atau reject produksi. Jadi ini pun menjadi tanggung jawabnya dari orang produksi. Kalau ada orang masak nasi goreng, ya, you pernah lihat kan? Wajahnya gede atau kecil? Gede. Kenapa wajahnya gede? Biar nggak tumpah-tumpah. Ya. Itu meminimalisir nasi yang tumpah ke sana. Streng, gubrak semua. Saya kadang juga bingung sama tukang-tukang nasi goreng itu dia kok kayak menghambur-hamburkan tadi nasi begitu. Ya, itu. Ya. Yang berikutnya, lihat, mencatat seluruh hasil produksi, nggak cuma hasilnya, tapi juga mencatat seluruh reject produksi. Oke. Yang ketujuh, memeriksa kesesuaian bahan baku yang disediakan. Jadi sebelum dia masuk ke proses produksi, ini bahan baku yang udah ada, dicek dulu. Dicek apakah kuantitinya sama apa enggak, bahan apa, warnanya sama apa enggak, gitu ya. Kemudian setelah dicek sesuai, kemudian dicatat soal bahan baku yang digunakan. Misalkan dia ngasih 20 kilo, teman-teman cuma pakai 16 kilo. Nah, kadang 4 kilonya ini, kalau di corporate yang nggak ada beginiannya, hilang 4 kilo. Entah dibawa sama operatornya kan, dibagi-bagi kah, gitu ya. Kemudian mencatat sisa bahan baku yang digunakan. Jadi totalnya ditulis, sisa juga ditulis. Dan dikembalikan bahan baku itu ke gudangnya lagi. Apabila selesai proses produksi. Kemudian menempatkan produksi pada tempat yang tadi ditentukan. Misalnya ini area produksi. Nah, tadi anggaplah apa ya? Es jelly. Ini bagian produksinya ditaruh di sini. Pertanyaan saya, yang mindahin dari sini kerak yang ada di area gudang siapa?
Ya, tergantung definisinya. Oke, kalau definisinya produksi cuma sampai sini, maka selesai tugas dia. Ya. Ini kadang, ini tadi saya bilang, dalam kita beraktivitas keseharian itu, ini nggak didefinisiin nih. Ini yang mendefinisikan siapa. Bisa mencuci piring nih. Di rumah nih, real piring. Saya taruh di meja, di rak piring. Selesai belum? Selesainya dia, harusnya selesai kan? Ternyata enggak. Karena ada wadah piring yang di atas itu. Lemari-lemari piring yang di bawah. Namanya chicken set ya. Oh. Saya ngetes aja, teman-teman masih enggak apa enggak ya? Ternyata masih. Nah, terkadang ini nggak dilakuin. Nyampe sini, kan ini kan tugasnya untuk meniriskan air ya, agar kemudian enggak. Besok pagi masih ada dong. Ini nggak ada mindahin apa? Kan Abi kan udah nyuci piringin. Pindahin ngapa ke atas gitu kan? Abi nggak sekalian cuci piring atau sampai tuntas kan begitu. Jangan cuma di sini doang, ayo beresin ya. Gray area abu-abu. Jadi di situ ada area konflik. Ya. Ini tergantung sejauh mana tingkat kesabaran dari masing-masing pasangan. Tapi juga sejauh mana dia lagi datang bulan atau enggak ya. Oke, ini juga sama. Reject-nya ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Kalau di sini nggak ada tempat sampah misalnya, posisinya nggak ada tempat sampah nih. Kira-kira apa harus saya lakuin dengan sampah yang saya temui? Jadi disimpan di tempat yang sini. Atau dikasih tanda. Gampangnya, ya BSNK pernah jadi operator ya? Atau saya tulisin? Bukan. Ini tempat sampah. Dan saya tempel di tempat yang saya mau tempel. Ini tempat sampah. Saya tempel di tempat yang saya mau tempel. Misal di sini. Tempat sampahnya di mana? Dia set di sini. Oke. Jadi kalau areanya definitif, ya udah di situ aja. Nah, kadang kita buang sampah, masuk di sini sih, nggak ada labelingnya ditaruh di mana, gitu ya, sehingga ngacak gitu. Dulu tuh di Ciledug, samping bensin ada area buang sampah, terus tulisin, yang buang sampah di sini otaknya gila, makin banyak. Makin banyak ternyata, karena boleh gitu kan ternyata ya, malah dilabelisasi. Saya otaknya gila, jadi saya buang dari situ. Sampai kemudian dia dibuat jaring gitu kan, dibuat jaring dirapi, akhirnya nggak lagi buang sampah di situ. Oke. Ini sudah. Nah ini tadi sebut nih, melaporkan atas produksi seharian kepada kepala shift. Ini dia laporan. Ini apa tadi? Ini apa nih? Oh ini laporan produksi ini. Laporan produksi ini. Ini tambahnya laporan produksi ini dilaporkan kepada kepala shift. Kemudian melaporkan kembali area produksi tadi itu menjaga keamanan mesin produksi ini. Merapikan area produksi atau proses produksi atau pergantian shift. Kemudian 15 tadi yang maintenance ya, memperbaiki kerusakan ringan pada mesin. Yang ringan harus jadi tanggung jawab dia. Kalau udah mulai berat, laporin baru. Laporin kerusakan mesin kepada kepala shift apabila tidak dapat ditangani. Selesai ya. Nah, nampaknya 16 poin ini yang menjadi tanggung jawab dari operator produksi. Ini pun kadang di satu area itu ada yang nggak comply. Masih kurang nih, tambahin. Setidaknya 16 poin ini nih, di setiap dia punya mesin, bisa dipakai. Mesin blender, ya, mesin cuci, mesin jahit, nah ini bisa dipakai. Pertanyaan? 10:20. Mohon maaf kalau saya kelamaan. Habis itu kuliah siapa? Online. Oh, baik teman-teman cuma kuliah saya aja. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi pada pekan depan. Kalau ada pertanyaan, kita tutup ucapan bersama-sama. Istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah,